Dan kembali di Prime Time News, pemirsa. Dinas Kesehatan Jakarta mencatat adanya peningkatan kasus ISPA yang gejalanya mirip COVID-19. Sejak Juli hingga Oktober 2025 mencapai 2 juta kasus. Kondisi cuaca ekstrim disinyalir menjadi penyebab meningkatnya penyakit ISPA. Belakangan ini, sejumlah rumah sakit dan klinik di Jakarta dan sekitarnya melaporkan peningkatan jumlah pasien dengan gejala flu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak Juli hingga Oktober 2025. Keluhan gejala mirip COVID-19 ini hampir mencapai 2 juta kasus. Meski demikian, data dari Dinas Kesehatan, tren ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Keluhan batuk tidak sembuh-sembuh cenderung meningkat di tengah cuaca tidak menentu dan menurunnya imunitas tubuh. Kenaikan ini memang karena keadaan alam, sehingga mudah-mudahan di akhir Oktober ini sudah bisa normal kembali. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai kemudian eksesnya itu akan menimbulkan penyakit, terutama hal yang berkaitan dengan demam, ISPA, flu yang sekarang ini mungkin juga di Jakarta atau bahkan di Indonesia, bukan hanya Jakarta, mengalami kenaikan untuk itu. Adanya tren peningkatan kasus mirip flu dan ISPA juga diamini oleh Kementerian Kesehatan. Dari catatan Kemenkes, tren kasus penyakit influenza dan sejenisnya meningkat beberapa pekan terakhir. Sebagai antisipasi, Kemenkes melakukan pengamatan kasus influenza melalui SKDR dan Surveillance Sentinel Influenza-like Illness dan Severe Acute Respiratory Infection. Sebenarnya COVID itu adalah salah satu dari gejala-gejala pernafasan ya. Orang bilang flu itu sebenarnya infeksi saluran pernafasan. Itu banyak sekali virusnya, macam-macam. Yang paling baik emang kita jaga kesehatan kita, karena kita punya imun sistem di kita itu harusnya bisa sembuh, menyembuhkan kalau ada virus atau bakteri yang masuk yang menyebabkan flu. Jadi kalau sarannya saya, nomor satu ya masyarakat harus tidur cukup, makannya cukup, olahraga cukup supaya imun sistemnya baik. Kondisi cuaca ekstrim selama masa pancaroba dengan perubahan suhu yang cepat dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga masyarakat rentan terinfeksi virus yang mudah menular melalui droplet di udara. Sadar memakai masker untuk mencegah penularan diperlukan jika memang sedang flu dan batuk. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Kementerian Kesehatan menyatakan dalam beberapa minggu terakhir ini kasus penyakit influenza dan sejenisnya mengalami lonjakan. Peningkatan kasus serupa juga dilaporkan terjadi di negara tetangga Malaysia. Kita akan membahasnya bersama Diki Budiman, epidemiolog yang sudah bergabung dengan Prime Time News hari ini. Mas Diki, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam Bang Iqbal dan penyimak. Semoga selalu sehat ya. TV. Ya, dan apakah kali ini kita perlu khawatir dengan merebaknya influenza ini? Dan ini sebenarnya varian jenis apa sih, Mas Diki? Ya, tentu kalau bicara khawatir berlebih tidak ya. Dan ini juga adalah sebetulnya dalam skala global ini masih dalam situasi yang hampir mirip dengan tahun sebelumnya. Walaupun di situasi regional ASEAN ya, beberapa negara ASEAN itu melaporkan peningkatan aktivitas influenza ya. Dari influenza-like illness ya selama beberapa minggu terakhir, terutama Malaysia misalnya ya, dia terutama lonjakan klasternya di sekolah, kemudian juga Thailand, bahkan Thailand melaporkan 61 kematian sampai 8 Oktober 2025 ini, tapi itu sampai juga dari mulai Januari. Dan Singapura juga melaporkan kenaikan kunjungan poliklinik untuk infeksi saluran nafas atas ya dalam beberapa minggu terakhir. Sinyal ini sebetulnya konsisten ya dengan termasuk juga di Indonesia secara umum dalam katakanlah 3 ataupun 1 minggu terakhir. Di sisi lain sebetulnya ini juga didukung dengan data yang dari WHO yang menyatakan bahwa memang secara global aktivitas khususnya influenza ini memang khususnya tipe influenza A ini sering terdeteksi pada wilayah terutama ASEAN ya, ataupun Asia Tenggara. Tapi ini sekali lagi tidak mengartikan bahwa sekarang sudah dalam posisi katakanlah disamakan dengan masa pandemi ya, tentu sangat berbeda dan jauh-jauh di bawah itu.
Walaupun positivity rate ya, mungkin masih ingat positivity rate artinya yang hasil ketika diperiksa di tes itu ternyata positif terinfeksi itu 10-30% secara umum di Asia Tenggara ya. Dan itu meningkat dalam beberapa minggu terakhir, tapi itu sekali lagi masih dalam situasi yang hampir sama. Oke, Nah, Mas Diki. dengan tahun sebelumnya. Nah, Iya. Tapi Indonesia artinya sebetulnya walaupun ada dibandingkan dengan di peningkatan Malaysia, khususnya Mas Diki? Jakarta yang kita tahu, ya Kalau bagaimana? dibandingkan dengan Malaysia ini kan meningkat sampai 7 kali lipat, bahkan beberapa sekolah sampai terpaksa harus Betul. ditutup. Nah, Betul. apakah berbeda yang ada di Indonesia dengan di Malaysia? Kemungkinan besar sangat besar ya, kemungkinannya itu sama ya. Masalahnya adalah ini kembali pada kemampuan deteksi ya, atau yang dilakukan deteksi, dan Indonesia sebagaimana biasanya klasiknya adalah kita terbatas ya melakukan surveillance, melakukan tes. Dan kalau bicara, apalagi kalau bicara membandingkan apakah ini COVID ataupun influenza misalnya, kan itu berarti harus ada sequencing, genomic sequencing yang itu sekali lagi juga amat sangat terbatas dilakukan oleh Indonesia. Artinya apa yang kita bisa lihat di negara tetangga itu harus jadi pesan penting kewaspadaan ya, bahwa Indonesia pun sebetulnya kurang lebih mengalami hal yang serupa ya. Walaupun bukan berarti pasti ya, tapi potensinya amat sangat tinggi ya, karena kita sekalian negara bertetangga dan mobilitas antar wilayah negara penduduk di ASEAN ini kan tinggi itu, Bang Iqbal. Oke, Mas Diki, artinya ini apa saja faktor yang perlu dianalisis, misalnya kapan dan di manakah awal lonjakan peningkatan kasus misalnya, ataupun faktor-faktor lain, apa yang perlu dianalisis, Mas Diki? Jadi pertama yang ingin saya sampaikan tadi, Pak Gubernur kan mengatakan ya bahwa ini dikaitkan dengan cuaca ya, misalnya yang sangat panas. Ingin saya sedikit menjelaskan ya bahwa dalam situasi yang panas ataupun polusi bahkan ya, karena kota-kota besar kita kan polusi, ini memang berpengaruh. Tapi sekali lagi peningkatan kasus pada wilayah dengan polusi tinggi ataupun periode cuaca ekstrim panas atau gelombang panas itu bukan karena polusi atau panasnya menciptakan virus, melainkan karena kondisi tersebut memudahkan penularan dan memperburuk penyakit. Oleh karena itu tentu perlu ada tindakan pencegahan ya. Pencegahan itu dalam bentuk misalnya tadi juga sudah disampaikan, tapi yang paling penting yang ingin saya sampaikan bahwa sekali lagi penyakit gejala dengan gejala seperti flu itu memang akan muncul ketika penyakit virus itu menginfeksi, bukan hanya infeksi saluran nafas ya sebetulnya. Katakanlah bahkan HIV AIDS ya, itu pun gejala awalnya ada flu-like syndrome-nya gitu. Jadi artinya gejala-gejala seperti itu sudah waktunya, bukanlah hal yang harus dianggap enteng. Artinya kalau sakit beristirahatlah gitu. Yang kasus kali ini, Mas Diki, ini sepertinya gejalanya bertahan lebih lama begitu ya. Ada yang seminggu atau 2 minggu bahkan lebih. Nah, apakah ini yang berbeda dengan flu yang sedang beredar saat ini, Mas Diki? Ada yang data menunjukkan bahwa sirkulasi dari virus saat ini di dunia termasuk di wilayah Asia ini tidak tunggal. Jadi bukan hanya katakanlah SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID, bukan juga hanya influenza A misalnya, tapi juga ada RSV ataupun virus saluran nafas lainnya yang ini artinya termasuk ada kemungkinan bakteri. Nah, kombinasi dari berbagai patogen penyebab penyakit itulah yang membuat potensi ataupun kondisi pasien ini menjadi lebih lama sembuh. Bahkan kalau bicara di Indonesia ada kemungkinan nempel lagi misalnya infeksi karena bakteri yang artinya membuat potensi si gejala ini menetap ya. Dan sebetulnya ada juga riset yang mengatakan bahwa terutama pada orang yang sempat terinfeksi berkali-kali COVID di masa pandemi lalu, belum sempat ketika pertama terinfeksi COVID itu belum sempat divaksin, itu cenderung memang memiliki gangguan daya tahan tubuh. Nah, inilah yang sebetulnya sekali lagi menunjukkan bahwa situasi saat ini memang tidak sederhana, katakanlah ini penyakitnya A, kemudian gejalanya
langsung seperti yang disampaikan misalnya, tapi ini lebih banyak faktor yang terlibat. Bukan hanya dari patogennya, tapi juga lingkungan eksternal ini juga berpengaruh seperti polusi tadi ataupun kondisi tubuh dari si pasien. Baik, Mas Diki, semoga kita harapkan tidak ada lagi peningkatan kasus, tidak lagi ngegas, tapi sudah saatnya ngerem begitu ya. Semua juga harus menjaga kondisi supaya kondisi tetap sehat. Terima kasih Mas Diki Budiman sudah bergabung dengan Prime Time News.